Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Arwin SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 259022 4951232. Pada hari ini, Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 10 Palele, tepatnya di kelas 5, dengan mata pelajaran matematika dengan tema penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Ini KTP saya. Dan ini bukti lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sebagaimana biasanya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk itu, saya meminta satu orang untuk maju di depan kelas memimpin doa. Silakan. Sudah siap teman-teman? Siap. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kalian. Pada hari ini, ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah, semuanya hadir. Sebelum masuk ke materi, saya mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah kita buat. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga keamanan di dalam kelas. Setuju? Setuju. Oke. Untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Untuk itu saya minta semua berdiri dan satu orang pimpin di depan kelas. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia pusaka. Kita bela bersama. Oke, kita lanjut. Pada minggu lalu, kan sudah mempelajari materi tentang apa? Penjumlahan bersusun. Kali ini kita akan mempelajari penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Menentukan dari dua bilangan. Pertama apa? Yang kedua,
mengubah pecahan menjadi pecahan senilai. Dan yang terakhir, yang keempat. Menyederhanakan hasil pengubahan pecahan. Oke, kita masuk ke pengertian pecahan. Nah, jadi pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Hah? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Jadi ditulis dalam bentuk A per B. A artinya pembilang, B artinya penyebut. Kita lakukan tepuk semangat. Sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Di layar ada contoh. Ada contoh penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ini contoh di papan tulis. Coba diperhatikan semuanya. 1/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Nah, ini dikatakan penyebut yang berbeda. Nah, 3 dan 4. 3. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan KPK, kita ambil bilangan sesuai dengan contoh soal. Nah, bilangan berapa yang kita ambil? 3, kemudian 4. Pengertian daripada KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Maka dari itu bilangan 3 dan 4 ini kita kalikan atau kita jumlahkan. Jadi 3 ini dikali 2 menghasilkan berapa? 6. 8. Terus 12. Terus 16. Setelah itu kita cari angka yang sama, akan tetapi terkecil dari angka-angka yang lainnya. Sekarang kita cari yang sama. 3 ada tidak? Tidak ada ya? Kemudian 6 ada 12? Ada. Maka kita lingkar. Maka yang diambil 12. Nah, kita tulis di sini KPK sama dengan 12. Nah, sudah didapat KPK-nya kan? Sudah didapat KPK-nya. KPK. Kita masuk ke langkah yang kedua. Mengubah pecahan menjadi pecahan senilai. Mengubah pecahan menjadi pecahan senilai. Ini 1/3 sama dengan, kita ambil contoh ya. Contoh 1/3 ini sama dengan, kita kalikan. Dikalikan. Untuk pertama kita ambil apa? 2. Kita kalikan. Ini 2. Kemudian penyebutnya kita kalikan 2. Sama dengan
Hasilnya 2/6. Berarti 1/3. Pecahan senilainya adalah 2/6. Kemudian kita masuk ke penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, sudah di sini ada contohnya sudah ya. Sudah ada contohnya. Contohnya 1/3 tambah 1/4 sama dengan titik-titik. Sudah ditentukan KPK-nya. Oke. Kita lanjut penyelesaian. Nah, untuk menghasilkan bilangan 12 atau KPK-nya 12, 1/3 kali titik-titik sama dengan, nah ini sama dengan titik-titik. Nah, ini 12. Nah, 1/3 kali titik-titik sama dengan titik-titik per 12. Dari mana 12-nya ini? Dari KPK yang ada. Nah, dari 12 ini adalah KPK yang ada. Oke. Untuk menghasilkan 12 ini, untuk menghasilkan 12 ini, 3 ini dikali berapa? Dikali berapa? 3 dikali 4. 3 dikali 4 menghasilkan 12. Sekarang 1 dikali 4 hasilnya berapa? 4. Nah, sudah didapat 4/12. Kedua, kita ambil lagi 1/4-nya. Diambil lagi 1/4 kali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, per 12. Kita ambil KPK-nya. KPK-nya tetap dijadikan penyebutnya. Untuk menghasilkan KPK dari 12. Untuk menghasilkan KPK dari 12. 4 ini kita kalikan berapa? Kalikan berapa? 3. Dikalikan 3. Dikalikan 3. 4 kali 3 menghasilkan 12. Kemudian satunya ini dikalikan 3. Satunya ini kita kali 3. Menghasilkan berapa? 3. Nah, menghasilkan 3. Berarti sudah ditemukan 4/12 dan 3/12. Nah, sekarang kita ambil, pindahkan 4/12. Kemudian kita tambahkan. 4/12 ini kita pindahkan. Kita tulis 4/12. Kemudian kita tambah. Kita tambahkan dengan berapa? 3/12. Sama dengan. Nah, kita jumlahkan apanya? 4 tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan per. Ini samakan. Kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya ini disamakan. Jadi 4/3 tambah 4/12 tambah 3/12 sama dengan 7/12. Apakah ada yang bertanya? Suci. Suci, apa yang ditanyakan Suci? Menentukan? Menentukan KPK. Ada lagi yang lain? Yang lain, Akila.
Apa ditanyakan? Cara menyederhanakan bilangan. Cara menyederhanakan bilangan. Kan apa? Menentukan KPK. Nah, contoh ini, contohnya bilangan yang akan kita tentukan 5 dan 10. Untuk menghasilkan kita kalikan. Kita kalikan. Nah, jadi 5 ini kita kalikan yang pertama. Pertama kali 1. Kita kali 1. Itu menghasilkan 5. Kemudian dikali 2 menghasilkan 10. Terus berapa? 15. Nah, terus 15. Nah, terus berapa lagi? 2. Nah. Kemudian kita ambil lagi yang kedua, yaitu 10. Dikali berarti? Dikali 1. Dikali 1. Kemudian 30. Kemudian 40. Terus 50. Nah, kita cari 5 ada yang sama tidak? Hilal. 5 ada yang sama. Ada yang sama tidak hilal? Tidak. Nah. Kemudian 10 ada yang sama? Nah, maka kita lingkari. Nah. Sehingga didapat KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok ya. Silakan bentuk kelompok. Nah, kelompok 1. Bagian kedua ini kelompok 2. Jadi Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja. Jadi saya minta setiap kelompok supaya saling kerjasama. Bisa mengerti? Ya, sudah. Nah, ya dikerjakan. Ya, ini. Nah, ya ditulis nama. Nah, terus ini. Nah, iya, ini kan baca. Ubahlah pecahan menjadi pecahan senilai. Ini tadi tuh di papan tulis. Nah, ini nama. Jadi, kelompok berapa? 5, 6. Nah, coba bantu. Cari bantu. Setiap ketua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maruna. Saya mewakili dengan teman saya yang ada di kelompok RK. Dan KPK dari pasangan bilangan jadi nomor 1. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Ya. Nomor 2. KPK dari 5 dan 6 adalah Nama saya Nur Aidilina. Saya adapun hasil diskusi kelompok kami adalah KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Oke, terima kasih.
hasil kerja kelompoknya. Nah, jadi kelompok yang lain perhatikan. Perkenalkan, nama saya Akila Tananu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun hasil diskusi kelompok kami adalah kegiatan penyelidikan KPK. Menentukan KPK dari pasangan bilang KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Iya, oke. KPK dari 5 dan 6 30. Iya. KPK dari 8 dan 12 adalah Kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil ke kelompoknya. Yang kelompok lain untuk mendengarkan supaya bisa menanggapi. Oke, lanjutkan. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami adalah kegiatan KPK dari 3 dan 4 adalah 12. KPK dari 5 dan 6 adalah Oke, terima kasih banyak. Oke, silakan duduk. Setelah mendengarkan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maka ada tanggapan? Hah? Tidak ada, berarti semua sama-sama sudah benar jawabannya. Nah, oke. Untuk berikutnya kita lakukan ice breaking. Oke. Kita melakukan ice breaking, tepuk, fokus. Tepuk, fokus. Oke. Tepuk, fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, kegiatan kita yaitu kalian mengerjakan soal latihan. Kalian kerjakan soal latihan. Oke. Nah, dipercepat. Nah, dipercepat sama dengan yang tadi, cepat dikerjakan. Oke. Iya, sama, dipercepat. Ya. Oke. Oke, cepat. Oke, dipercepat. Dikerjakan seperti tadi. Iya, boleh, enggak apa-apa, dipercepat. Iya, dipercepat saja. Dipercepat. Ya. semua ini disederhanakan. Iya, iya. Disederhanakan, dikali berarti. Nah, dibikin seperti tadi, disederhanakan berarti dibahagi ya. Dibahagi. Ya, itu saja, ya itu saja. Berarti dibahagi. Iya. 3 nomor. Ya, kerja saja. Oke. Satu per 3 tambah 1/4 sama dengan dicari dulu itu seperti ini ya, seperti ya. Oke, kita kumpulkan soalnya. Oke, dikumpulkan soal. Dikumpulkan soal. Oke, kumpulkan soal. Oke. Nah, oke. Ya. Karena waktu sudah selesai, dikumpulkan soal. Oke. 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 Setelah kalian mempelajari tentang penjumlahan, apa manfaat yang kalian dapatkan? Ada yang tahu manfaat? Oke. Si Stelia. Oke, silakan.
meningkatkan kemampuan berhitung. Ada yang lain? Oke, silakan Nijam. Dan terlihat dalam langkah-langkah perhitungan. Oke, terima kasih. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan. Oke. Oke, yang berikut masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, silakan Akila. Misalnya, saat membagi kue atau cake menjadi beberapa bagian, lalu menggabungkannya untuk 1/4 tambah 1/2. Oke, 1/4 ditambah 1/2. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Setelah atas jawaban yang telah kalian ungkapkan, bacakan. Untuk selanjutnya, tibalah saatnya kita masuk pada kesimpulan. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda seperti contohnya. Nah, contohnya 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12. Setelah Bapak mengamati hasil kerja kalian, saya menyimpulkan bahwa kalian sudah paham atau sudah mengerti cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan selalu semangat belajar. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita lakukan ice breaking. Oke, ice breaking. Nah, oke. Yang pertama, kita lakukan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Oke. Terus kita nyanyikan kembali lagu nasional. Satu dosa, satu bangsa, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Untuk menutupi kegiatan pembelajaran kali ini, saya meminta kalian agar supaya yang pertama lebih giat lagi belajar ketika kita sudah kembali di rumah, agar bisa mengulangi kembali pelajaran yang sudah diberikan. Ini jam maju ke depan untuk berdoa. Oke. Sudah siap teman-teman? Iya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka kegiatan belajar telah selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.